Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Jian Ananda dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas IBN Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Islamic Worldview, yang dimana ini sebagai tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim, LC.MA. Lanjut pada materi yang akan dibahas, yaitu terdapat 9 materi. Yang pertama, konsep kebenaran absolut. Yang kedua, problematika manusia. Yang ketiga, konsep alam, seni, dan budaya. Yang keempat, klasifikasi ilmu. Yang kelima, bahaya diabolisme pemikiran. Yang keenam, konsep Tuhan. Yang ketujuh, tamadun Islam. Yang kedelapan, infiltrasi Islam. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu konsep kebahagiaan. Materi yang pertama yaitu konsep kebenaran absolut. Konsep kebenaran merupakan konsep yang sangat penting untuk dipelajari, karena konsep ini sebagai pengantar untuk memahami konsep-konsep inti seperti konsep Tuhan, konsep manusia, ataupun konsep lainnya yang ada dalam kajian atau mata kuliah Islamic Worldview. Dan jika tidak mengetahui konsep kebenaran yang absolut ini, nah kebenaran yang absolut itu apa sih? Kebenaran yang absolut itu kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa berubah, karena jika kita tidak mengetahui konsep kebenaran yang absolut ini, akan ada kerancuan dalam memahami realitas. Nah, hakikat dari realitas itu sendiri yaitu kebenaran yang harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan, juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai konsep dan sebagai realitas. Hakikat kebenaran. Dalam konteks ontologi, hakikat kebenaran itu adalah lawannya kebatilan. Kata kebenaran itu sendiri atau al-haq di dalam Al-Quran terulang 283 kali. Ini menunjukkan kepentingan dari kata kebenaran dan mengenal Allah dalam kata al-haq. Nah, dalam konsepnya kebenaran, yang pertama, jangan ragu-ragu pada kebenaran. Yang kedua, jangan menyembunyikan kebenaran. Yang ketiga, jangan mencampur adukan kebenaran. Dan yang terakhir, harus yakin bahwa kebenaran itu akan datang atau ditampakkan. Sehingga jika dilihat dari makna secara istilah, kebenaran mengandung konferensi yang sangat luas, yang intinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata al-haq adalah Allah itu sendiri, nama Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu maha benar. Oleh karena itu, ketika melihat kebenaran dalam perspektif worldview, akan terintegrasi antara akal, wahyu, dan kebenaran, dan tidak saling kontradiktif. Akal sebagai organ manusia dapat mencapai kebenaran yang absolut jika dilandasi dengan wahyu. Dalam artian, akal tidak bisa berdiri sendiri, dan jika akal itu tidak membaca firman Allah, maka tidak akan mengetahui kebenaran, dan akal yang sehat itu tidak bertentangan dengan kebenaran. Lanjut, tingkatan keyakinan. Nah, ketika kita sudah mengenal konsep kebenaran, maka kita akan masuk kepada tingkatan keyakinan ini. Nah, tingkatan keyakinan ada 3 level. Yang pertama, ilmu yakin. Ini merupakan level terendah, yaitu yang dimana kita baru mengetahui sesuatu wawasan. Ini merupakan level pertama dalam tingkatan keyakinan. Yang kedua, ainul yakin, melihat langsung suatu wawasan atau pengetahuan yang divisualisasikan atau disaksikan. Nah, tingkatan yang kedua ini yaitu melihat secara langsung suatu pengetahuan. Jadi bukan hanya sekadar kita mengetahui, tapi juga melihat langsung atau menyaksikan suatu pengetahuan. Nah, yang terakhir yaitu hakul yakin. Ini adalah level tertinggi dari tingkatan keyakinan yang diperoleh jika sudah mempraktekkan atau bisa merasakan atau mengalami suatu wawasan. Kebenaran dalam konteks epistemologi. Nah, kebenaran dalam konteks epistemologi ada istilah yang namanya as-shawab, yang artinya benar,
dan lawannya al-khotta yang artinya salah. Ada pula istilah as-sahih lawannya al-fasad atau sesuatu yang valid dan invalid yang biasa digunakan untuk sesuatu tersebut. Di dalam budaya juga ada status sebuah hukum, yaitu istilah as-shadiq lawannya itu al-kadzib. Nah, istilah mukhabatul hal ini atau penempatan istilah tersebut sebagai sebuah cerna atas sebuah kebenaran. Lanjut. Nah, materi yang kedua ini yaitu problematika manusia. Nah, Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah atau memakmurkan bumi dan diciptakan hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Namun manusia dibedakan dari sisi fisik yang secara fitrah itu perempuan dan laki-laki. Dan jika keluar dari fitrahnya maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan fitrah manusia. Itu menyebabkan kekacauan di dunia, munculnya penyakit-penyakit sosial, munculnya penyakit fisik seperti penyakit HIV yang disebabkan oleh penyimpangan fitrah. Dan penyimpangan dalam fitrah manusia itu terjadi karena ada penyimpangan worldview atau syubhat. Syubhat, keraguan-raguan yang datang dari bisikan setan, sehingga menimbulkan kekacauan pemikiran yang disebabkan salah baca informasi atau salah wawasannya, serta salah literatur yang dia lihat dan dia pahami. Untuk menghilangkan syubhat atau keraguan ataupun penyimpangan, harus diluruskan dengan ilmu atau manhaj yang lurus, serta worldview yang lurus. Dari berbagai pertanyaan problem yang sekarang menyerang jiwa modern saat ini, ada satu pertanyaan yang perlu ditanyakan. Kenapa terjadi problem manusia atau jiwa itu berpenyakit? Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi bahwa sesungguhnya jiwa atau hati manusia itu berpenyakit disebabkan oleh perilakunya sendiri atau berbuat dosa dan maksiat. Jadi semakin mengutamakan kepentingan syahwatnya, maka semakin tertutup hatinya. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh manusia akan menjadi penutup di dalam jiwanya. Jiwanya menjadi gelap sehingga tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka ketika salah satu sahabat datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Apa itu dosa?" "Ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Dosa itu segala sesuatu yang membuatmu gelisah di dalam dirimu." Nah, oleh karena itu, Nabi berpesan untuk menjaga jiwa kita agar tidak berpenyakit. Dan ketika manusia melakukan perbuatan dosa, dan ia tidak segera bertobat, maka akan terjadi semacam problem di dalam hatinya. Maka dari itu ketika kita menyadari kita berbuat dosa, langsunglah kita bertobat. Nah, ketika hati itu bermasalah karena dosa, maka akan terjangkiti dengan sifat-sifat yang akan merusak hati tersebut. Nah, dari Imam Al-Ghazali, orang tersesat itu karena 4 perkara. 4 perkara yang merusak jiwa manusia sehingga terhalang dari jalan Allah. Yang pertama, kepentingan dunia atau terlalu mencintai dunia, hubud dunia. Nah, yang kedua, kepentingan makhluk, artinya menginginkan pujian atau balasan dari makhluk. Nah, yang ketiga, bisikan syaitan. Nah, yang keempat, mengikuti hawa nafsu. Nah, metode mengobati jiwa manusia agar tidak tersesat dan tidak lalai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kendalikan syahwatnya, yaitu dengan bersabar atau tidak menurunkan kepentingan hawa nafsunya. Yang kedua, kembali kepada Allah dan banyak berdoa. Oleh karena itu, ketika kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu dan kembali kepada Allah, maka akan berada di atas jalan kebenaran dan hatinya akan antusias dalam melakukan kebaikan. Orientasi kehidupannya juga hanya untuk mencari ridho ilahi. Materi yang ketiga yaitu konsep alam, seni, dan budaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam sebagai tanda kekuasaannya. Sehingga seorang mukmin ketika berinteraksi dengan alam, maka ia memuji Allah seraya berkeyakinan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan alam jagat raya ini dengan sia-sia. Orang yang beriman melihat bahwa alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan jagat raya ini, cukup Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah begitu. Mudah bagi Allah. Sangat bertolak belakang dengan pemikiran orang-orang barat atau teori-teori orang barat yang mengatakan bahwa alam ini terbentuk tanpa campur tangan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Karena alam ini juga sebagai bukti atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam melihat bahwa alam dan jagat raya ini adalah ciptaan Allah
dan tugas kita sebagai manusia atau khalifatullah untuk memakmurkan seluruh alam ini. Klasifikasi konsep alam, seni, dan budaya. Klasifikasi alam dari aspek tingkatan. Tingkatan yang sifatnya osmologi atau benda mati ataupun bebatuan. Selanjutnya tingkatan hayat, yaitu yang sifatnya berasal dari tumbuhan atau dari hewan. Selanjutnya tingkatan yang sifatnya ruhaniyah, yaitu alam yang sifatnya gaib yang Allah ciptakan, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh panca indera, seperti malaikat. Tingkatan yang sifatnya sosial atau sosial ruhaniyah. Nah, ini tingkatan manusia. Dari semua aspek alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk tunduk patuh hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dalam rangka memakmurkan alam ini, maka Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan akal. Dengan itu manusia bisa berbudi dan membentuk budaya atau kebudayaan dalam Islam. Itu dikenal dengan istilah tamadun atau sagofah. Sagofah itu sendiri mengandung makna awal penggosokan, pemurnian, atau pembersihan. Harus melibatkan alam dan kebudayaan dengan meliputi ketuhanan. Jangan seperti para sekuler yang tidak menyatukan konsep alam seni dan budaya dengan nilai ketuhanan, karena akan berdampak bahaya. Tidak akan mengetahui antara halal dan haram dalam mengelola alam dan budaya. Konsep keindahan seni dan budaya Islam. Keindahan dan kesenian dalam konsepsi Islam itu dilihat bukan hanya sekedar indah dalam pandangan manusia, tapi indah juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai sesuatu yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamil, innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Dan Allah mencintai sesuatu yang indah. Allah Maha Indah sehingga keindahan dan kebaikan tidak bisa lepas dari nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai agama. Keindahan yang tidak diikat dengan nilai-nilai keislaman, dia akan melampaui batasnya, dan sesuatu yang melampaui batas itu diharamkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu atau orang-orang yang melampaui batasnya. Keindahan-keindahan itu kalau tidak diikat dengan nilai Islam, maka itu akan menimbulkan kerusakan. Materi yang keempat yaitu konsep ilmu. Nah, permasalahan dari kemerosotan umat Islam itu sendiri berawal dari kemerosotan di bidang ilmu. Lima ta'akhkhara al-muslimun. Cengkeraman peradaban barat telah mewariskan dikotomi ilmu antara sains dan knowledge, atau antara agama dan umum. Selanjutnya yaitu disebabkan sekularisasi ilmu. Saat ini telah menambah semua jenis keilmuan termasuk keilmuan agama atau ulumuddin. Disorientasi dalam mencari ilmu, kebingungan dan kekeliruan dalam hal ilmu. Menurut Al-Atos, akibat dari kebingungan dan kekacauan terhadap ilmu akan menghasilkan kerusakan dan hilangnya terhadap adab. Hilangnya adab dari masyarakat ini memunculkan para pemimpin yang rusak dan palsu dan menghasilkan kebijakan-kebijakan keliru di segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Inilah yang disebut oleh Al-Atos sebagai Pisces Circle. Keutamaan ilmu. Maqala Syafi'i, menuntut ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah. Talabul ilmi afdalu min sholati nafilah. Dalam Islam tidak pernah terjadi pergeseran paradigma dan pengetahuan. Dari awal tetap istilah ilmu yang digunakan. Menurut Kamus Arabic English Lexion juga, perkataan ilmu berasal dari kata ain, lam, dan mim, yang diambil dari kata alamah, yaitu tanda atau petunjuk ataupun indikasi yang dengan tanda tersebut, sesuatu atau seseorang dikenal. Kognisi atau label, ciri-ciri, indikasi, ataupun tanda-tanda. Disebabkan hal seperti inilah sejak dahulu umat Islam menganggap ilmu atau ilmu pengetahuan berarti Al-Quran, syariat, sunnah, Islam, iman, dan ilmu spiritual atau ilmu aladuni, hikmah dan ma'rifah atau sering juga disebut cahaya atau nur, pikiran atau fikroh, sains khususnya ilmu yang kata jamaknya ulum, dan pendidikan yang keseluruhannya menghimpun semua hakikat ilmu. Nah,
Kemunculan istilah yang berkaitan dengan kata ilmu itu ada 750 kali, menempati urutan ketiga sesudah kata Allah dan Rob yang diulang masing-masing sebanyak 2.800 dan 950 kali di dalam Al-Quran. Definisi ilmu. Nah, sesungguhnya ilmu itu adalah yang bersandar pada dalil, dan yang bermanfaat darinya adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Maka sesuatu yang bisa kita katakan ilmu itu adalah penukilan yang benar dan penelitian yang akurat. Dalil terbagi menjadi dua. Yang pertama dalil akli dan yang kedua dalil nakli. Menurut Al-Athos, ilmu merupakan sesuatu yang tidak terbatas atau limitless, dan karenanya tidak memiliki ciri-ciri spesifik dan perbedaan khusus yang bisa didefinisikan. Definisi deskriptif atau yang resmi: pertama, sampainya ilmu dari Allah ke dalam jiwa manusia, dan kedua, sampainya jiwa manusia terhadap objek ilmu melalui penelitian dan kajian. Perspektif Al-Quran seperti surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Menurut Syekh Muhammad Ibnu Sholih, mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya, yakni sesuai dengan yang sebenarnya atau dengan pasti ataupun yakin. Semua adalah definisi ilmu. Klasifikasi ilmu. Ilmu ada dua macam. Yang pertama ilmu syar'iyah. Yang kedua ilmu ghairu syar'iyah. Ilmu syar'iyah yaitu ilmu yang berasal dari para nabi dan rasul, yang tidak diperoleh melalui perantaraan akal atau seperti hitungan, atau tidak juga melalui percobaan seperti kedokteran, ataupun tidak juga melalui pendengaran seperti bahasa. Yang kedua ghairu syar'iyah, yaitu semua ilmu yang di luar pengertian ilmu syar'iyah. Nah, ilmu ghairu syar'iyah itu meliputi ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, dan ilmu nafilah atau taksiniyah. Selanjutnya, klasifikasi ilmu menurut Syekh Utsmani. Yang pertama, ilmu daruri adalah pengetahuan tentang sesuatu yang sudah diketahui secara pasti. Yang kedua, ilmu nadari adalah pengetahuan yang membutuhkan pemeriksaan dan pendalilan, seperti pengetahuan tentang wajibnya niat dalam sholat. Klasifikasi ilmu menurut Ibnu Taimiyah. Yang pertama, akli, yakni ilmu syariat yang melibatkan penggunaan akal. Yang kedua, sam'i, yakni ilmu syariat yang hanya berlandaskan syariat semata, tanpa melibatkan akal. Dan yang ketiga, ilmu akal, yaitu ilmu yang tidak diperintahkan syariat dan tidak pula diisyaratkan olehnya. Nah, menurut Imam Az-Zarnuji, klasifikasi ilmu terbagi dua, yaitu ilmu hal dan ilmu ghairu hal. Begitupun dengan klasifikasi ilmu menurut Ibnu Khaldun, terbagi menjadi dua, yaitu ilmu akliyah dan ilmu nakliyah. Yang terakhir, klasifikasi ilmu menurut Ibnu Jauzi terbagi menjadi dua, yaitu ilmu kauniyah dan ilmu syar'iyah. Selanjutnya, saluran ilmu. Sa'ad ad-Din At-Taf'ani. Persepsi indera. Jadi saluran ilmu itu yang pertama dari persepsi indera. Selanjutnya proses akal sehat atau ta'akul, serta intuisi hati atau kolbi, dan melalui informasi yang benar atau khobar sodik. Itu merupakan saluran ilmu. Nah, menurut Al-Athos, ilmu agama menyingkap rahasia, being, dan eksistensi, menerangkan dengan sebenar-benarnya hubungan antara diri manusia dan Tuhan, dan menjelaskan maksud dari mengetahui sesuatu dan tujuan kehidupan yang sebenarnya. Konsekuensinya, kategori ilmu pengetahuan agama harus membimbing ilmu pengetahuan dunia. Jika tidak, ilmu pengetahuan di dunia ini akan membingungkan manusia dan secara terus-menerus menjebak mereka dalam suasana pencarian tujuan dan makna kehidupan yang meragukan dan salah. Nah, materi yang kelima yaitu bahaya diabolisme pemikiran. Tujuannya yaitu mempelajari diabolisme agar kita mengenal pemikiran yang menyimpang yang mengikuti jejak setan, sehingga dapat mewaspadai dan menghindarinya. Bagaimana mengenal pemikiran besar atau satanisme, watak setan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tujuan kita mempelajari bahaya diabolisme pemikiran. Nah, karena tugas setan ini yaitu menghiasi pemikiran menyimpang pada diri manusia. Umat terdahulu tersesat sebab bisikan setan dan diadopsi dalam pemikiran atau diabolisme satanisme.
Nah, sebab diabolisme. Sebab diabolisme ada 3. Yang pertama syubhat, sesuatu yang samar atau ragu, syarat yang mengikuti hal-hal yang sifatnya pragmatis. Yang kedua syahwat. Yang ketiga khutuwati syaitan. Yang pertama yaitu syubhat. Syubhat yaitu keraguan-raguan atau samar atau ketidakjelasan dalam pemikiran karena minimnya ilmu. Sedangkan dalam Islam segala sesuatu sudah jelas halal haramnya. Halalan baina wa haramun baina. Nah, syubhat itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama syubhat orientalis, pemikiran yang disusupkan oleh orang barat yang mempelajari Islam untuk mencari celah sehingga bisa menghancurkan atau merusak Islam dari dalam. Nah, yang kedua syubhat sekuler. Sekuler memiliki slogan bahwa kemajuan harus meninggalkan atau memisahkan diri dari agama. Sekuler memisahkan kehidupan dari agama, memisahkan alam dengan sang pencipta, memisahkan diri dari Tuhan. Sedangkan slogan umat Islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita harus waspada terhadap sekularisme yang lahir di Eropa, sebab mengisolasi diri dari Tuhan. Sekularisme lahir dari trauma sejarah ilmuwan yang bertentangan dengan pendeta, hingga mereka memisahkan diri dari Tuhan dan hanya memandang kebahagiaan dari segi material. Yang ketiga yaitu syubhat liberalisme. Syubhat liberalisme tidak menolak agama, akan tetapi liberalisme mencampur adukan agama, menganggap semua agama benar dan sama-sama akan masuk surga. Nah, syubhat yang terakhir yaitu syubhat ateisme. Ateisme yaitu golongan yang benar-benar tidak percaya sama sekali terhadap terhadap Tuhan. Yang keempat yaitu syubhat ateisme. Ateisme yaitu golongan yang benar-benar tidak percaya sama sekali terhadap Tuhan. Dan teori ini di bawah oleh Darwin yang mengatakan bahwa manusia bisa berevolusi sendiri. Darwin menganggap bahwa agama adalah sumber dari banyaknya kejahatan di dunia. Kedua yaitu syahwat. Syahwat adalah keinginan yang muncul dari diri manusia dan harus dikendalikan. Oleh karena itu Islam hadir sebagai syariat untuk mengendalikan syahwat. Syahwat yang dibiarkan akan menghancurkan dan menyesatkan manusia. Maka dari itu syahwat harus dididik agar menghasilkan ifah ataupun kehormatan. Kemudian syahwat mubazir itu budaya atau keinginan untuk menghamburkan harta secara berlebihan. Manusia laki-laki maupun perempuan selalu dihiasi dengan syahwat. Maka dari itu Islam hadir membawa syariat untuk menyelamatkan kehidupan atau mendatangkan maslahat bagi semua manusia. Nah, yang terakhir sebab diabolisme yaitu khutuwati syaitan, yaitu setan yang selalu membisikkan keburukan, mengajak kepada fasya dan mungkar. Dalam Al-Quran disebutkan surah An-Nur ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Di surah ini dijelaskan bahwa kita jangan sampai mengikuti syaitan, karena setan selalu mengajak pada keburukan, yaitu fasya dan kemungkaran. Materi yang keenam yaitu konsep Tuhan. Konsep Tuhan dalam perspektif Islam itu sudah jelas sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan agama lain yang berdasarkan kesepakatan atau bukan juga dalam spekulasi akal manusia, karena manusia tidak akan pernah mampu. Konsep Tuhan berkaitan juga dengan ideologi kaum liberal yang salah kaprah dalam memahami konsep Tuhan. Orang-orang liberal yang beranggapan bahwa setiap agama mengekspresikan keimanan kepada Tuhan yang sama. Suatu agama berbeda dengan agama lain dalam level eksetoriknya, tetapi relatif sama dalam level eksetoriknya tersebut. Mereka mengistilahkan bahwa satu Tuhan memiliki banyak jalan. Pemahaman yang sangat berbahaya dikhawatirkan tidak dapat membedakan mana tauhid dan syirik. Ideologi orang-orang liberal itu melihat semua agama di dunia ini, baik agama samawi atau agama budaya, itu sama, karena sama-sama bertuhan, tanpa mereka mempertimbangkan cara ibadah mereka menghambakan diri kepada Tuhan.
Ideologi seperti ini sangat bertentangan dengan ideologi Islam. Perspektif wahyu dan budaya. Konsep Tuhan dalam Islam dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Allah itu esa, tidak diduakan atau ditigakan. Konsep tauhid dan syirik tidak bisa disamakan seperti pemikiran orang-orang liberal, dan tidak sama juga konsep Tuhan dalam perspektif wahyu dan konsep Tuhan budaya. Konsep tauhid dan syirik tidak bisa disamakan seperti pemikiran orang-orang liberal, dan tidak sama juga konsep Tuhan perspektif wahyu dan konsep Tuhan budaya. Konsep Tuhan dalam perspektif wahyu, yang pertama Allah tidak trinitas, yang kedua Allah tidak disekutukan, yang ketiga Allah hanya esa, tidak beranak dan diperanakan, dan sedangkan konsep Tuhan menurut budaya pasti akan berubah-ubah dan takkan sama seiring dengan pergeseran budaya serta akan lahirnya banyak agama-agama. Tuhan dalam perspektif wahyu disebutkan dalam Al-Quran juga, dalam Quran Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalin wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Oleh karena itu, konsep Tuhan dalam perspektif wahyu tidak dapat dipertemukan, kecuali dengan surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Tauhid dengan syirik tidak akan pernah bertemu, karena konsep Tuhan dalam Islam itu berdasar dengan wahyu, bukan pada budaya tertentu, bukan pula pada kesepakatan tertentu, dan bukan pula pada spekulasi akal tertentu. Lanjut materi yang ketujuh, yaitu tamadun Islam. Tamadun yang berarti peradaban. Peradaban adalah buah dari Islamic worldview, dan kemunduran umat Islam itu sendiri dikarenakan westernisasi ilmu, maka harus diubah dengan islamisasi ilmu. Tertinggalnya peradaban Islam karena meninggalkan induknya, maka hendaknya umat Islam kembali pada rahim Islam itu sendiri. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam terhalang oleh perilaku muslimin itu sendiri, di mana kaum muslimin tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Islam, baik dari segi taharah, disiplin, mencari ilmu, militer, dan masih banyak lagi hal-hal yang Islam ajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam membangun generasi yang sempurna, tidak dilakukan oleh umat muslim saat ini. Islam menjadi payung peradaban, semua akan terayomi. Islam membenahi manusia melalui worldview atau cara pandangnya. Kemudian budaya ilmu dihidupkan dan dilestarikan, karena ilmu adalah pilar peradaban ilmu. Tidak bisa disekularisasi atau dipisahkan dari agama. Jika paradigma kita luas, maka hidup kita juga akan luas. Dan sempit luas tidak diukur hanya dari jarak ataupun volume, melainkan mentalitas. Maka dari itu, jatuh bangunnya umat Islam tergantung cara pandangnya. 5 perkara yang diberikan kepada umat Islam. Yang pertama izah, yaitu kehormatan dan juga mentalitas, di mana izah hanyalah dimiliki oleh umat Islam. Mulia dan agung. Yang kedua, semua dijadikan tempat sujud, dimanapun bumi dipijak, maka disitulah kita boleh beribadah kepada Allah. Yang ketiga, dihalalkan ghanimah atau harta rampasan. Harta rampasan baik barang maupun hewan, dan manusia boleh dimiliki dan dihalalkan oleh Islam. Seperti Bilal bin Rabah, dia adalah budak tawanan perang yang kemudian dijadikan budak. Kemudian Sofia istri Rasulullah adalah seorang tawanan perang yang dinikahi oleh Rasulullah. Yang keempat, diberikan syafaat. Kelak di akhirat umat Islam akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Dan yang kelima, Islam adalah agama universal, yaitu agama rahmatan lil alamin atau global dan bukan lokal. Definisi.
Orang yang beradab adalah orang yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Tuhan, yang memahami dan menunaikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya, yang terus berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia yang beradab. Al atas mengatakan tamadun berasal dari kata dayana yang bermakna hutang. Konsep tamadun tak bisa dilepaskan dari din, agama, sebab ia berasal dari akar kata yang sama dan memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Hamid Fahmi Zarkasi mengatakan, menurut Ibnu Khaldun, tanda wujudnya peradaban adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Menuju peradaban ilmu, adanya komunitas yang aktif mengembangkannya. Lalu lahirnya masyarakat berbudaya ilmiah dan agama sebagai pondasinya. Jadilah kamu orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang mencari ilmu, ataupun orang yang mendengarkan ilmu, atau pula orang yang mencintai ilmu, dan janganlah kamu menjadi golongan yang kelima, sebab kamu akan celaka. Al-Hadis. Materi yang ke-8 yaitu infiltrasi tafsir, atau penyusupan pemahaman dari luar Islam dalam masalah menafsirkan Al-Quran yang melenceng, dimasukkan ke dalam pemahaman tafsir sehingga merusak daripada pemahaman tafsir itu sendiri, dan faktornya banyak sekali yang motif-motif melatar belakangi terjadinya ad-dakhil fit tafsir. Salah satu faktor paham infiltrasi yang pertama politik, yang kedua yaitu dari faktor eksternal orientalis. Kebencian-kebencian orientalis untuk merusak Islam mereka lakukan dengan cara melakukan studi teks terhadap Al-Quran maupun hadis. Mereka melakukan studi kritis untuk meliberalkan Al-Quran dan mensekulerkan Al-Quran. Mereka menyusupkan pemahaman menyimpang dan juga riwayat hadis palsu. Sebab infiltrasi. Penyebab infiltrasi adalah asabiyah atau fanatisme. Fanatik buta akan menciderai objektivitas penafsiran, di mana sikap fanatik yang berlebihan. Misalkan orang Mu'tazilah yang tidak percaya dengan sifat Allah, sehingga dalam menafsirkan kalamullah yang artinya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 164, karena mereka terjebak fanatik terhadap ideologi, mereka tidak percaya akan sifat Allah, sehingga mereka mentakwil kalama yang artinya berfirman dengan jarroha yang artinya melukai, seperti saat mereka menafsirkan surah Qaf ayat 24. Masuknya peradaban barat. Nah, ini juga menjadi penyebab terjadinya infiltrasi tafsir. Westernisasi atau ekspansi peradaban barat yang masuk ke dalam dunia Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, orientalisme, atau gambaran tentang bagaimana memasukkan pengalaman manusia barat ketimbang manusia timur melalui kajian-kajian orientalis yang bertujuan ad-dakhil atau menyusupkan pikiran-pikiran barat ke dalam pikiran umat Islam, sehingga jauh dari Islamic worldview. Menulis kamus hadis atau memasukkan ide atau gagasan melalui studi Quran dengan penafsiran-penafsiran Al-Quran. Para orientalis, dan mereka telah menulis kamus hadis. Masuknya peradaban barat. Nah, ini merupakan salah satu penyebab terjadinya ad-dakhil. Westernisasi atau ekspansi atau peradaban barat yang masuk ke dalam dunia Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, orientalisme. Gambaran tentang bagaimana memasukkan pengalaman manusia barat ketimbang manusia timur atau Islam melalui kajian-kajian orientalis yang bertujuan ad-dakhil atau menyusupkan pikiran-pikiran barat ke dalam pikiran umat Islam sehingga jauh dari Islamic worldview, atau memasukkan ide ataupun gagasan melalui studi Quran dengan penafsiran-penafsiran Al-Quran para orientalis, dan mereka telah menulis kamus hadis yang terlengkap untuk menyelipkan paham keliru. Yang kedua yaitu kolonialisme. Strategi kelompok kolonialisme atau orientalis, mereka membagi umat Islam ke dalam 4 golongan. Yang pertama, fundamentalis, menolak barat. Yang kedua, rasionalis, yang curiga terhadap modernitas, inovasi, dan perubahan. Yang terakhir, modernis, yang menginginkan dunia Islam menjadi bagian modernitas barat yang akan diperalat oleh kolonialisme. Yang ketiga, westernisasi. Hasil dari westernisasi itu berdampak pada sekularisme, liberalisme, dan
pluralisme yang masuk ke dalam pemikiran umat Islam. Ada beberapa ungkapan dari tokoh visi misi tujuan mereka yang salah satunya memasukkan pemikiran-pemikiran yang datang dari mereka ke dalam dunia Islam dengan bertujuan memisahkan Islam dari keislamannya. Yang artinya ketika pemikiran dari barat sudah memasuki pemikiran umat Islam, maka akan terjadilah kemunduran sehingga mudah untuk dijajah dan itu merupakan kemenangan bagi peradaban barat. Yang intinya nanti Islam akan diperalat jika pemikiran-pemikiran barat memasuki pemikiran umat Islam. Nah, di sini ada pesan Rasulullah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian mengikuti jalan yang dicontohkan Rasulullah di dalam melaksanakan ajaran Islam dan jangan melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan Rasul. Maka kalian dicukupi. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan dua perkara yang ketika dipegang dengan baik, maka tidak akan tersesat selamanya. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Ini prinsip dalam landasan hidup manusia, sehingga pemeliharaan lafaz-lafaz dari makna Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Nah, jadi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika terjadi fenomena ad-dakhil, banyaknya pemahaman-pemahaman palsu yang masuk dari luar Islam, maka kita harus banyak waspada dan kembali mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang tidak akan kembali baik akhir umat Islam kecuali mengikuti jejak Rasulullah. Imam Malik pun pernah mengatakan, tidak akan baik akhir dari umat Islam kecuali dia mengikuti kebaikan generasi yang pertama atau salafus sholih. Cara menghindari infiltrasi tafsir. Dalam memahami tafsir supaya tidak tersesat atau supaya tidak menyimpang, maka keterpaduan antara Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipisahkan. Karena timbulnya pemahaman palsu itu, mereka hanya mengambil dari dalil Al-Quran saja, padahal Al-Quran dan hadis ini adalah wahyu yang harus disatupadukan. Nabi sebagai penjelas dari ayat-ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tugasnya Rasulullah adalah sebagai al-bayan atau penjelas dari wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tentang sholat. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail tentang tata cara sholat. Lalu Rasul mempraktekannya. Materi yang terakhir atau materi yang ke-9 yaitu konsep bahagia. Kebahagiaan itu memiliki arti tersendiri. Namun dalam perspektif Islam, kebahagiaan itu adanya di dalam hati. Bahagia akan semakin tumbuh jika kita mengenal sang pemilik hati yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengenal Allah adalah puncak dari segala macam kebahagiaan dan kesenangan, melebihi dari sesuatu yang dapat dibayangkan oleh manusia. Sebab tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi dari kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebahagiaan dalam perspektif Islamic worldview, yaitu kebahagiaan itu tidak dibatasi dengan materi. Materi hanya sebagai sarana untuk melakukan ibadah, dan dalam Islam kebahagiaan itu abadi dan kekal. Beda halnya dengan perspektif barat yang mendefinisikan bahagia itu adalah terpenuhinya nafsu duniawi. Konsep bahagia. Konsep hidup bahagia, hayatan thayyibah, dalam perspektif Islam, dari Abu Dzar mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan, yang pertama yaitu mencintai orang miskin. Yang kedua, melihat orang yang di bawah dan tidak melihat orang yang di atas kita dalam urusan dunia. Yang ketiga yaitu silaturahmi. Yang keempat, tidak meminta-minta. Yang kelima, berbicara hal benar. Yang keenam, jangan takut di jalan Allah. Yang ketujuh, banyak berzikir, la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya, tingkatan bahagia. Bahagia memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, mendapat nikmat bersyukur. Yang kedua, ketika sedang diuji bersabar. Dan yang ketiga, yaitu ketika sedang terjatuh dalam maksiat beristighfar. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Itu kesalahan dari pribadi diri saya sendiri.
dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.